kayak mau bilang, oh kayaknya kita kenanya kayak yang susah aja terus kayak gitu, kayak kita tuh suka kayak tanya-tanya, kenapa ya mesti kita kayak gitu? Kenapa tidak orang lain? Kenapa orang lain ujiannya tuh kayak kita tuh kayaknya berat sekali, terus kayak sendirian gitu. Kayak harus urus kita pe orang tua tuh sendiri. Dulu kan masih urus kita pe anak itu sendiri. Gitu. Jadi sekarang itu akhirnya ketika kita beratomi, terus kemudian kita tuh besar hatinya itu di atomi itu, kenapa yang paling banyak sekarang tuh ibu-ibu rumah tangga? Karena kita merasa kayak yang ibu-ibu rumah tangga itu yang paling putus harapannya. Kayak udah kelar aja jadi ibu rumah tangga, dia kelar sudah. Sampai akhirnya saya mulai tes waktu itu, mulai tes sedikit-sedikit ya, belajar jualan. Kan lagi rame orang jualan online. Saya tes aja, terserah Jo, kita mau jual apa. Nah tapi kembali lagi, saya itu suka sesuatu hal yang menantang. Jadi saya itu tipe orang yang tidak suka ikut-ikut. Menciptakan tren sendiri lah. Iya, jadi waktu kita mau pilih pun apa yang kita mau jual, kita nggak mau yang orang sejual. Menarik ini. Kita nggak mau. Jadi awalnya itu kita ikut ada satu bisnis, tapi itu masih sementara kita kerja. Bisnis itu pun tidak sengaja saya ikut ya. Jual beli pembalut gitu. Itu tidak sengaja juga. Nah saya kan senang main FB. Senang main FB karena saya tuh tidak pintar bergaul. Jadi tidak kayak orang yang suka nongkrong gitu. Tidak bisa. Jadi cuman senangnya itu, ya sudah main FB saja, berasa punya banyak teman di media sosial. Jadi saya merasa kayak saya lebih bisa kayak menceritakan apa-apa itu di media sosial. Saya bantu teman saya waktu itu promo pembalutnya. Gitu ya. Iya, karena saya beli, saya foto terus promo. Tapi yang mau beli itu jadi kayak yang banyak begitu. Terus temanku bilang begini, sudahlah, kau jual saja ini. 1 bulan dari saya bantu dia jual itu, saya boomingkan pembalut itu. Nah cuman hanya tahan 2 tahun saya dari situ, enggak lagi. Kayak saya tidak mampu lagi ikut kayak cara kerjanya. Baru saya pamit. Saya enggak lagi jualan ini, saya mau yang lain saja. Mulai saya jualan kayak henna. Henna. Saya jual henna. Jadi henna itu pun mereknya saya jadi distributor kayak gitu, satu Sulawesi Tengah. Jadi ada orang yang boleh ambil henna itu seharga yang saya ambil. Jadi mereka harus ambil di saya. Nah, karena saya boomingkan henna, tapi mereka tidak bisa jual henna yang merek punya saya. Mereka munculkanlah henna-henna yang lain. Karena orang sudah jual henna, saya tidak mau. Kayak sudah rame orang ikutan apa yang saya jual. Saya jual lagi yang lain. Iya. Terus saya jual kayak tas anak-anak. Laku banyak itu. Tas anak-anak, kotak bekal anti tumpah. Kotak bekal anti tumpah, dan itu tidak ada dijual di sini. Nggak ada jual di sini. Tidak ada. Itu. Tapi sekarang sudah ada yang jual. Iya, mulai banyak. Pokoknya mencontoh, pas mereka sudah mulai jual-jual kayak begitu, saya nggak mau lagi jual. Langsung gitu. Langsung out ya. Iya, pokoknya tapi saya itu tipe orang yang kayak ketika mereka sudah kayak contoh begitu, kita yang kayak, kita senang bisa boomingkan sesuatu. Jadi kita merasa, berarti kita bisa. Nah, 2 tahun kita tuh luntang lantung. Sampai kemudian kayak gempa dulu. Gempa, terus kita jadi relawan. Jadi habis semua uang di rekening saya itu buat pakai jadi relawan. Rumah saya itu tiba-tiba jadi posko. Serius? Iya, tanpa perencanaan. Nah dari situlah saya mulai ketemu teman-teman baru. Nah dari turun-turun ke lapangan itu, kayak lihat-lihat orang yang ya istilahnya kehilangan banyak. Saya itu kan jadi kayak pikir gini, saya itu tugasnya itu selalu jauh, tidak pulang-pulang. Tidak ada signal. Kalau kemudian tiba-tiba
ada kejadian kayak gempa itu, saya tidak ada di tempat kayak gitu, saya tidak tahu ada kejadian apa, saya mau gimana. Iya. Terus saya mulai berpikir, sudah bulat, Oke. saya berhenti aja kerja. Waktu itu saya masih dibujuk kayak yang pindah aja ke dalam kota kan bisa. Tapi kembali lagi saya kepikiran kayaknya waktuku yang saya tidak tahu gitu. Kayak saya harus di kantor dari pagi sampai baru mau pulang malam gitu. Ya sama aja saya tidak punya waktu. Oke. Kayak saya kasih hilang. Saya itu kayak tidak mau kayak terlalu kayak hilang. Anakku kan cuma satu. Iya. Saya tidak mau hilang kayak terlalu banyak momen yang hilang. Oke, paham. Ya, Iya. kita tidak mau. Oh, waktu itu posisi anak masih berapa tahun? Masih SD. SD. Apa ya? Waktu gempa itu 2008 saya lupa. 2018. SMP kayak SMP. SMP, SD. SD. Iya kan? SD. Oh iya. Saya SD kan. Iya. Jadi Mulai kita tuh butuh-butuhnya mereka tuh. Yang kayak aduh, enggak deh kayaknya. Saya tuh sampai memang namanya ya, maksudnya dan kita mau berhenti jadi pegawai itu. Saya kan 2 bersaudara, tapi kayak yang cuma saya sendiri kan yang memang mamaku itu kasih kuliah. Nah, mamaku itu kan single parent. Iya. Kan. Terus pekerjaannya itu kayak mamaku itu kayak cuma bikin kue gitu, jualan. Jadi kayak bangga sekali gitu bisa kasih sekolah anaknya itu di kebidanan, terus kemudian jadi pegawai negeri. Itu kan namanya, kita punya mama di kampung kan cita-citanya semua orang itu kan kayak gitu kan. Rata-rata. Ya. Oke. Nah, tapi waktu kita kemudian memutuskan kayak untuk tidak, itu jangan kira yang kayak kita tuh maju mundur loh, sempat berapa tahun dulu tuh, 2 tahun dulu juga dulu itu maju mundur baru kita bulat hati, sholat gitu, istikharah kayak kita minta petunjuk lah. Iya, karena tapi yang paling utama buat saya itu izinnya kita pe mama. Kayak kita tuh pengen itu kita pe mama tuh ridho. Kalau kita pe mama ridho, kita yakin sekalipun maksudnya kita belum tahu ini kita mau bagaimana kedepannya, asal dia ridho aja. Asal di ACC dulu. Iya, kita percaya pasti jalan terbuka akan buka. Iya. Jalannya itu mau di mana. Jadi waktu itu saya kasih tahu saya punya mama alasanku itu. Tapi kita menunggu sampai betul-betul SK 100. Iya. Nah, jadi kita tuh supaya kita punya mama itu enggak merasa iya, kita bisa kasih kuliah kita punya anak sampai dia jadi pegawai negeri. Dia lihat itu SK 100 itu loh maksudku. Nah, tapi waktu kita kasih tahu gitu, kita bilang, "Mak, ini maksudnya kan mama tuh kayak berhasil bikin kita jadi pegawai negeri." Iya. Gitu kan? Iya. Tapi kita itu kan sekarang sudah berkeluarga, anak suami. Saya tetap akan jadi tulang punggung. Iya. Cuma mungkin saya harus kayak yang kita boleh mau bikin 2 semua tetap jadi satu ibu gitu, tapi kita tetap juga produktif. Iya. Tetap menghidupi kita pe orang tua, tapi kita pe anak suami itu ndak keteteran juga, tidak saya tinggal gitu loh. Iya. Maksudnya kan suamiku kan juga bekerja. Ngapain sih saya juga? Ya kan, mungkin saya bisa cari yang lain. Kan. Nah, jadi kita bilang saya tuh pengen sukses, tapi mungkin kita punya jalan tuh kan sini. Saya pengen cari yang lain. Jadi pas kita pe mama bilang iya, jadi kita langsung oke. Kita 2 tahun tuh baru ketemu lagi dengan Atomi. Saya perhatikan temanku itu Joan Sian, dia pun sudah tawari saya tuh berapa kali. Cuma kita kenapa tidak mau? Karena Joan Sian ini basicnya juga tidak ada di ilmu di marketing kayak gitu. Akhirnya enggak nyampe. Maksudnya dan ketika seseorang menawarkan bisnis apa menawarkan produk, saya akan lihat backgroundnya, apalagi untuk saya yang sedang belajar berbisnis gitu. Oh iya betul, iya, itu kan? Iya. Itu. Nah, waktu dia tawarkan pertama kali produknya, kita sudah punya paksa pasar karena kan kita dari jual yang iya. Sudah ada pangsa pasarku di Iya. Nah, jadi pada saat saya beli produk itu, kemudian baru saya yang coba.
saya coba, tapi saya tidak bilang bahwa saya jual. Saya cuma bilang saya baru nih beli produk ini, nanti ya saya review bagaimana ininya, hasilnya. Mulai orang tanya, Kak ada ini ndak, ada ini ndak, ada ini ndak, ada ini ndak. Iya. Kita tuh kayak dijorokin begitu ya. Awalnya kita tidak mau sama sekali karena kita pikirnya ini bisnis jaringan, kita nggak mau. Kita kapok lah yang dari yang siang sebelumnya itu, yang jualan pertama itu, nggak mau saya. Jadi saya bukan belajar dulu. Jadi ada baiknya ya nanti kalau kamu orang kayak mau ke Atomy itu, belajar dulu konsepnya Atomy. Belajar dulu. Pelajari dulu sistemnya, bisnisnya ini bagaimana. Baru kemudian kalian putuskan kemudian saya harus dengan siapa. Mau berbisnis, ini bisnis besar, harus kasih KTP-nya itu ke siapa gitu loh. Jangan sembarang daftar. Iya, menarik tuh. Itu. Nah, maksudnya saya tuh bersyukur. Memang jalannya Allah ya. Iya, mungkin. 1 tahun sebelumnya saya sudah diperkenalkan sama temanku itu Atomy, temanku yang lain nggak mau. Iya. Nanti kayak ini baru kayak kena booming dengan sendirinya, kayak gimana ya. Nah, saya masuk Atomy itu Agustus. Saya masih otak dagang waktu itu. Barangnya ini bisa dijual. Kemudian saya dapat bonus itu. Nah, otak dagang saya itu putar. Makin jadi. Saya bisa dapat uang segini cuman dengan kayak sharing, terus kayak maksudnya kan modal posting. Ya, dari yang bisnis sebelumnya orang bilang, dan kalau kita mau berbisnis tuh dua, kita harus kerja, terus kemudian yang kedua itu harus ada modalnya. Kan? Nah, tapi kayak di Atomy ini sudah dimodali, kayak perusahaannya sudah ada, barangnya tinggal kita ambil, kita nggak perlu nyetok. Nyetok. Kita tinggal kerjanya aja. Iya kan? Tinggal kerja aja. Jadi saya pilih yang itu, saya coba ceritanya. Nah, kemudian waktu itu masih baru-baru tuh Atomy, 43 produk. Agustus kita daftar itu, kita mulai rasa-rasa itu dari hasil penjualanku itu. Kita tawar-tawarkan ke orang, terus kita pakai ini dulu nih. Evening care set. Pergi saya tawari dari teman ke teman kayak gitu. Mau enggak saya facial? Tapi bayar kalau saya facial. Bayar? Iya bayar. Ini kan saya beli. Jadi mulai kita facial orang. Mulailah orang tahu kayak gitu dan. Ebi itu apa? Semakin banyak kita pay customer. Terus kemudian dari Agustus nih. Nah, mulai waktu itu tiap bulan itu akumulasi yang kita dapat di Atomy itu kayak 2.600.000. Lumayan, sama kayak gajinya kalau saya misalnya waktu masih kerja yang sudah jadi pegawainya kan, yang sudah tidak dikontrak. Saya bilang, saya juga bisa dapat uang segini, bisa lebih banyak lagi. Makin penasaran saya belajar soal Atomy ini. Nah, terus sampai leader itu yang di Malaysia itu panggil, mau enggak kalian belajar di Malaysia? Uangnya dari mana? Tapi suamiku itu bilang, ayo pergi belajar di sana. Saya itu nabung, kok tahu. Dari itu bonus-bonus yang saya dapat disimpan itu. Ya, yang cuma 870.000 itu tiap minggu itu saya simpan. Pertama simpan pakai bikin paspor. Abis itu simpan, pakai lagi beli tiket dari sini ke Makassar dulu. Dari sini ke Makassar dulu. Abis itu simpan lagi, baru beli dari Makassar ke Malaysia. Jadi kita waktu itu janjian, saya, Sylvia Tanus, Joan Sian, Fletiwane, itu masih belum apa-apa kami itu. Terus satu lagi ya. Sil sudah. Sama ada lagi satu teman Ordini yang Manado, terus sama ada lagi satu temanku yang memang ada di belum kenal waktu itu saya dengan teman yang di Malaysia itu, tapi udah janjian ketemu di sana. Udah janjian ketemu sana. Iya, ketemu. Belajar nekat kita tuh waktu itu. Uangnya tuh memang cuma uang pesawat. Yang apa? Tanggung akomodasi ya? Iya, leaderku yang di sana itu. Tempat tinggal. Sama makan, jadi kita taunya pesawat. Pertama kali kita pergi Malaysia, terus ke Malaka itu gara-gara Atomy. Jadi waktu kita belajar di sana itu orang pikir kita sukses sepi luar negeri kan, padahal kita baru pergi belajar. Nah, dari Malaysia itu
kebetulan kita janjian dengan suamiku itu ke Hong Kong liburan. Yeah. Jadi suamiku jemput di Malaysia, di Kuala Lumpur, terus kita ke Hong Kong kan. Ya. Ya. Orang pikir kita tuh pergi dengan suamiku tuh ke Hong Kong itu gara-gara uang dari Atomi. Enggak. Jadi kita bilang begini, wah bisnis performance namanya, suamiku bilang. Itu namanya bisnis performance. Asik. Iya kan? Iya. Jadi orang itu merasa bahwa, wah, tuh bukan main-main nih. Sampai belajarnya aja ke luar negeri gitu kan. Nyambung liburan lagi. Pulang dari Hong Kong, pandemi, lockdown. Iya. Bangkrut suamiku, nggak ada pekerjaan. Sebelumnya apa? Sebelumnya itu dia konsultan perusahaan, terus jurnalis juga. Oh gitu, merangkap ya. Oh ya, dia itu semua pekerjaan dia babat lah. Tapi waktu sebenarnya yang bikin kita juga yakin waktu itu kita mau berhenti jadi pegawai itu karena pemasukan dari dia itu banyak. Jadi, jadi itu sebenarnya ya jadi pelajaran. Pasangan suami istri ya, ibaratnya meja, tak bisa cuma satu pasang. Itu kenapa meja kakinya ada 4. Oke. Maksudnya dari sumber penghasilan ya. Biar tidak goyang. Paham saya. Biar tidak goyang. Jadi waktu itu suamiku itu tidak punya lagi pekerjaan, kita itu bisa makan tuh dari uang bonus di Atomi itu. Serius? Oh iya, karena pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Jurnalis juga mau ngapain kalau turun ke lapangan. Tapi kan? Tapi masih nekat waktu itu, masih pergi di Parigi, masih pergi ke Malang kan pakai uang sendiri kan. Nggak ada yang tanggung gitu. Yang paling bikin sedih itu yang kejadian waktu Keluk tuh. Keluk? Iya, dulu. Ketemu siapa? Ada saya punya member di sana. Jadi dia undang saya di sana. Diundang. Kak Ibi datang ke sini, home party di sini. Mana bayangkan ya, saya bayar tiket pesawat PP sendiri. Hah? Kan bayar pesawat PP, terus kemudian menginap di rumahnya temanku juga sih. Terus yang datang home party itu nggak ada. Iya. Kita waktu itu kayak, hah? Iya, nggak ada. Serius? Iya. Yang dia bilang sudah janjian kayak ini itu tiba-tiba pasarnya itu batal. Cancel semua? Iya, nggak ada. Astagfirullahalazim. Kita tuh sempat yang kayak menangis gitu dan kayak penghasilan waktu itu ya aku tahu sendiri lah berapa kali sudah. Cuma kita tuh suamiku bilang, wah begitu memang orang berbisnis. Nggak ada orang berbisnis itu tiba-tiba. Orang berbisnis itu 2 aja, untung rugi. Mau berusaha itu kalau kau itu bergerak kemungkinannya 2. Untung atau rugi? Berhasil atau tidak? Ada hasilnya atau tidak? Dengan tidak ada hasilnya. Tapi kalau kau tidak bergerak, satu memang tidak ada hasilnya. Kan? Udah pasti gagal. Jadi pas pulang dari sana itu kita langsung yang kedua kali saya datang di sini, orang yang cari saya. Ya betulan kan sampai di toilet saya akhirnya. Datang dulu sudah jadi yang besar sampai kita pergi ke mana, Salakan. Kapan? Waktu setelah kejadian itu. Oh, habis dari situ langsung menyeberang? Kayaknya belum deh, masih ada jeda. Ya itu yang masih pertama. Oh, yang kedua datang ke Luk, datang ke toilet, datang ke Salakan sekalian? Belum. Itu yang datang pertama itu ke Luk yang tidak ada orang. Yang kedua? Yang kedua itu kita sepi Salakan. Oh, sekalian. Yang ketiga itu yang baru ke Luk lagi, toilet itu sebanyak orang kan. Sebanyak member. Jadi kita tuh gitu waktu itu kayak kumpul uang itu tidak. Mikirnya setengah mampus lah. Nah, belum ada pusat pelatihan pula. Jadi barang-barang itu pusat pelatihan Sulawesi Tengah itu cuma ada di Manado. Jadi kita member konsumen itu kalau mau suka free ongkir ke Manado dulu. Dari Manado sampai barang-barang itu dikirim lagi pakai Harvest. Dikirim pakai Harvest, patungan lah kita bayar ongkir. Betul. Baru saya kirim lagi ke Poso, kirim lagi ke Morowali. Tapi kita tuh tidak mengeluh lah. Maksudnya tidak ada yang keberatan dengan itu. Jadi waktu itu justru keadaan yang seperti itu kepikiran kita yang kayak, kita juga harus bisa besar biar member-memberku itu tidak susah. Nah syaratnya waktu itu untuk bisa buka pusat pelatihan seperti ini itu harus sudah mastership, sales master. Sedangkan saya
Belum siapa-siapa, iya, ya. belum apa-apa waktu itu. Tapi kita niat sekali. Sampai fight. Ya, customer base, terus pergi home party ke orang-orang itu saya tawarkan. Iya. Sampai yang dari pandemi itu, yang Januari pulang dari Hong Kong itu, kita sudah bergerak. Mei kita sales master. Juni, Mei. Dari Januari? Iya. Mei sudah tembus. Sales master. Gila. Karena tahu kita tuh melakukan penjualan dulu kadang sampai jam 2 nggak tidur. Malam? Iya. Layani orang tanya. Jadi yang kayak tidak cukup tidurnya, belum lagi waktu itu orang baru pertama kayak pengen tahu sekali kan, jadi jadi juga tanyanya banyak. semangatnya. Jadi Mei saya sales master itu dari yang tiap bulan saya dapat di Atomi itu cuman yang 2 juta lebih itu sebulan. Iya. Tembus 50 juta. Langsung lompat 29. 29? Iya, 29 juta. 1 bulan. Wow. Nah, terus kemudian bulan Juni saya sudah bisa pengajuan untuk pusat pelatihan. Iya. Tapi waktu itu masih cuman boleh di rumah dulu karena masih pandemi. Iya, masih pandemi. Nah, syaratnya itu harus ruko. Iya. Nah, kita tuh kayak yang TPD mau punya ruko, aduh. Yang punya ruko itu kita lihat yang level-level Diamond Master karena bayar ruko. Iya, kita tahu lah. Iya, 1 tahun sampai berapa. Iya. Tapi hanya dari Mei, Juni, Juli pusat pelatihan itu di Palu itu diresmikan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari saya sudah dapat ruko ini. Wow. Dan itu sesuai keinginan saya, dekat dari rumah. Terus saya tidak perlu bayar per 2 tahun tapi setahun sekali. Iya. Terus rupanya kayak gini tuh kita tuh memang ketemunya dengan orang-orang yang baik. Awalnya bukan ruko ini sebenarnya, pas waktu perpisahan tahun dari 2020 ke 2021 itu kita malah dapat rumah di Jalan Tamrin, rumah yang kecil. Kontrakannya itu 35 juta kayak gitu dan awalnya mau di situ, tapi pada saat baru mau ketemu dengan yang punya rumah baru sadar bahwa ada pusat pelatihan lain yang dekat dengan rumah itu. Jadi saya tidak boleh di situ. Tapi sempat sih kecewa, tapi kita bilang tidak mungkin, Allah sampai kasih kita jalan sudah ancang-ancang mau kontrak rumah. Masa sih tiba-tiba kita kayak dari dikasih harapan begitu kayak dipukul begitu, dikasih turun nih kok. Pulang dari ketemu dengan yang punya rumah itu tidak jadi kita kontrak. Lewatlah saya di depan sini, ini. di depan ini. Ruko ini memang sudah sering saya lihat. Tutup. Jadi saya tuh tiap kali lewat sini tuh saya kayak gini. Kayaknya kita suka deh itu siapa sih yang di dalam situ, kalau tidak buka-buka itu kasih saya saja. pas saya lewat di atas itu sudah ditulis dikontrakan sama nomor handphone. Wah, mantap tuh. Saya langsung telepon. Yang punya kebetulan yang punya rumah makan Padang sini. Langsung ketemu saya sama Uda itu ketemu. Terus kita sudah takut. Terus Uda itu dia tanya, "Kau usaha apa?" Saya bilang, "Udah, saya baru belajar usaha. Saya belum punya uang banyak usaha." Dia bilang, "Saya pengen ruko itu." Langsung dia antar saya ke sini lihat. Waktu saya pertama kali masuk di ruko ini, tuh hawa angin itu yang kena sama saya punya muka itu yang kayak kita langsung lihat suamiku yang kayak ini saya punya kayak gitu. Asik. Nah, terus bergumulnya lagi tuh, bayarnya ini bagaimana? Biasanya kan 2 tahun sekali, langsung 2 tahun langsung ambil 2 tahun. Nah, terus dikasih tahu sama Udanya, "Kau cobalah 1 tahun nak." Karena Uda sama ibu juga kata dulu waktu usaha ngontrak sama orang. Terus kau boleh lah coba 1 tahun, yang penting bersih. Saya bilang, tapi udah uang saya cuma 5 juta. Kasihlah dulu itu. Bisa saya bayar sisanya 2 kali, boleh nak? Kita tuh yang kayak, aduh. Padahal waktu itu tahu enggak, waktu kita pertama kali buka center terus di rumah, pertama kali kita beli meja sama kursi ini khusus waktu 3 tahun. Kita tuh tulis kayak suatu saat kita akan punya kantor sendiri.
Dan akhirnya kita punya kantor Kejadian? sendiri Masya Allah. dengan income yang 40-50 juta per bulan. Sekarang? Ya. Wow. Setara direksi perusahaan besar. Sampai kayak detik ini kita juga kayak yang tidak percaya, kayak yang wah begitu kan. Tapi karena ini hal yang sulit dipercaya. Iya. Jadi saya lebih banyak bersyukurnya. Karena bayangkan ya, yang dulu awalnya kita tuh kerja, kita itu cuma bisa kirim akan mamaku itu 1 bulan sekali pada saat saya sudah gajian. Sekarang itu bisa kirim dia tiap minggu. Masya Allah. Terus kapan saja dia minta itu kita bisa kasih. Iya. Kita pe mama itu Iya. yang awalnya yang kayak rasa kayak gimana begitu. Iya, iya. Dia jadi bangga sendiri gitu Iya. kalau cerita-cerita kita Sobat Atomi gitu. Iya. Kayak terbayar. Kayak nggak nyangka ya. Kayak terbayar dia kasih besar saya, terus kasih sekolah saya. Maksudnya dan pendidikan itu tidak ada yang tidak sia-sia gitu Iya. ya. Iya. Kita jadi bidan pun kita belajar bagaimana caranya Melayani orang. sabar sama orang, terus tidak membeda-bedakan orang. Iya. Karena waktu kita tugas di gunung itu kan tidak enak. Iya. Terus kita kadang tidur di papan Iya. kayak gitu kan. Iya. Terus kena hujan terus kan karena daerah pegunungan. Jadi belajar, jadi bisa kayak mau fight di bisnis ini pun kita sudah tough dari sana. Iya. Kekuatannya itu sudah dari sana, mentalnya itu sudah dari sana. Iya. Jadi kita tuh memang kayak kita punya perjalanan hidup itu kayak memang Tuhan sudah Atur ya. iya. Kayak dulu kayak mau bilang kok kayaknya kita kenanya kayak yang susah aja terus. Iya. Kayak gitu, kayak kita tuh suka kayak tanya-tanya kenapa yang mesti kita kayak gitu, Kenapa tidak orang lain? kenapa orang lain ujiannya tuh kayak Iya. kita tuh kayaknya berat sekali, terus kayak sendirian gitu. Iya. 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 Kayak harus urus kita pe orang tua tuh sendiri. Dulu kan masih urus kita pe anak kita sendiri. Iya. Kayak gitu. Jadi sekarang itu akhirnya ketika kita beratomi, terus kemudian kita tuh besar hatinya itu di atomi itu, kenapa yang paling banyak saya rangkul ibu-ibu rumah tangga? Karena kita merasa kayak yang ibu-ibu rumah tangga itu yang paling putus harapannya. Kayak udah kelar aja jadi ibu rumah tangga, dia kelar sudah. Iya, kayak dia hidup itu. Iya, kayak akhirnya dia merasa tidak ada lagi yang bisa dia buat. Iya. Belum lagi Iya. biasanya perempuan-perempuan yang jadi ibu rumah tangga itu, orang-orang yang tidak support itu justru orang-orang di dekat-dekatnya. Kalau saya, menurut saya itu suami itu masih 50-50. Tapi kalau dari lingkaran keluarga, iya, biasanya itu keluarga nomor yang paling 1 bos. tolak kan. Iya, nomor 1 itu. Sama juga saya dulu awalnya kayak apa sih itu sudah bagus-bagus tuh jadi pegawai itu susah tahu, tiba-tiba jualan-jualan online kayak begitu. Tapi kembali lagi awalnya kan kita minta kita pe mama ridho. Saya tuh selalu bilang sama kita pe mama satu aja, mama oke, kita tidak ada masalah dengan orang lain. Iya. Kalau kita pe mama bilang iya, berarti saya tidak ada masalah dengan orang lain. Yang orang lain itu lurus aja dengan orang, bukan urusan saya. Tutup kuping. Iya, urusan saya itu cuman bagaimana kasih hidup kita pe mama Dan keluarga tercinta. iya. Jadi sekarang itu kayak kita bisa kasih hidup kita pe mama itu alhamdulillah ya. Iya. Kita pe mama itu belum sakit-sakit Sampai sekarang. ya, Alhamdulillah. maksudnya. Dan kita itu tidak, itu yang kita bilang dari tadi ya, persoalan waktu. Kita tidak mau buang-buang waktu. Iya. Kadang biasanya anak-anak selalu yang kalau orang tua so sakit, saya pikir kalau kita pe mama so sakit biar kita punya banyak uang, itu tidak jadi apa-apa. Iya, kayak Cuma iya, dia akan paham. dia obat, terus dia mau berobat, duh. Iya. Itu maunya kita pe mama itu kita punya uang, terus dia beli makan apa yang dia suka, terus dia mau pergi kemana, Dia nikmati hidupnya iya, lah. itu, Iya. itu maksudku, kita pe orang tua tuh masih sehat, dia nikmati itu. Yang Hasil dari membesarkan anaknya itu. Jadi kapan misal nggak diminta-minta kemudian dia sakit pun, ya dia sudah sempat. Sudah nikmati sebelumnya. Iya, dia sudah
enak gitu. Iya, iya, iya. Itu jadi Atomi itu yang kita susah mau bilang. Atomi itu kita bingung kenapa Tuhan kasih berkah. Kalau mau dipikir ya, bukan bisnis dalam negeri. Iya, iya, iya. Bisnis terus kemudian kita dijorokin di bisnis global, internasional. Ya Allah, kepikiran enggak kemudian ngana jadi kepala pusat pelatihan, mempengaruhi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Ya, kayak gitu-gitu kita. Membantu kehidupan mereka juga. Jadi kita tuh yang kayak akhirnya dengan kayak begini tuh kita mencoba untuk berdamai dengan diriku sendiri. Karena kita sering bilang bahwa kita tuh kayaknya hidupku jelek kali ya, ujiannya banyak, macem-macem lagi. Iya, tapi kemudian akhirnya ketika di titik ini saya berterima kasih, hidupku udah duluan itu menghabisi nyata gagal lah. Susah itu udah duluan. Jadi udah ada pengalaman, sudah punya pengalaman sampai di sini itu sudah ini. Iya. Sudah segini. Maksudnya sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kasih sebelumnya. Iya, paham. Sebanding itu. Jadi kita tuh yang kayak tidak ada perasaan lain itu kecuali rasa syukur. Makanya kita itu lebih suka ajak kayak ibu-ibu rumah tangga gitu, bisa terus jadi perempuan itu harus mandiri, tangguh, finansial itu harus kuat. Perempuan kalau finansialnya kuat, perempuan itu kan paling ini sekali disakiti itu ini kan, ya. Tapi kalau finansialnya kuat, sekalipun sininya itu sakit, dia bisa melampiaskan itu agak ini dah kayak bisa. Masih mendingan lah. Iya. Jadi ininya sakit, ininya enggak sakit. Iya. Jadi bisa kayak jalan-jalan, bikin apa yang dia suka, kayak gitulah. Belanja-belanja, Tapi kalau Ngana sudah sakit, Ngana enggak punya uang, sudah sakit hati. Waduh, double lah. Enggak bisa healing. Double, ya. Healing itu butuh biaya tau. Iya, betul. Kan? Betul. Jadi sebelum saya tutup ya, dan tadi wah sangat menginspirasi nih ceritanya nih ya. Tentang kita bicara Atomi lagi ya. Ini kan online shopping mall. Tapi di luar sana yang bilang, ini bisnis jaringan nih. Ujung-ujungnya tanda kutip ya. Sebut nggak? Apa? Sebut nggak tuh? Yang isu-isunya orang awam tuh selalu bilang. Oh iya. Saya sebut nggak sini? Apa? Multi level marketing lah misalkan ya. Cari-cari orang lah, ya gimana tuh? Nah, jadi memang ya Atomi ini konsepnya memang bisnis jaringan. Iya. Karena tapi kalau saya ya logikanya ya di mana-mana orang cari jaringan. Kalau nggak bisnis, buka kios aja tuh cari jaringan. Iya sih orang. Terus kayak reseller itu kan jaringan juga. Jualan juga cari customer juga kan. Cuman bedanya mungkin di sini itu lebih terorganisir. Terorganisirnya dari? Terorganisir jaringannya, ada aturannya. Oh gitu. Ada kode etiknya. Oh gitu ya. Tuh ada pembagiannya secara adil. Fair ya? Ya fair. Nah MLM itu sebenarnya yang bikin rusak itu sebenarnya MLM lama. Konsep mereka itu yang bikin rusak karena orang harus bayar dulu ketika masuk di situ, belum apa-apa kita sudah disuruh bayar. Iya. Terus kalau mau jalankan bisnisnya beli paket dulu. Paket itu yang mereka wajibkan. Yang kita tidak butuh tapi wajib beli, baru bisa gabung situ. Yang kedua, sama mereka juga menjanjikan poin belanja, baru kemudian dapat bonus poin-poin itu kan baru dapat bonus. Nah, cuman jeleknya mereka kayak jebak apa istilahnya ya? Ada batasan waktunya. Oh iya. Kalau kita dikasih batasan waktu begitu, tiap akhir bulan 30 hari hangus, mulai lagi baru hangus. Kita kapan tak kumpul poinnya? Iya betul. Yang di bawah baru bak kumpul poin, akhir bulan so angus nggak jadi apa-apa. Tapi yang di atas panen. Oh panen dia. Itu makanya di bisnis multi level yang lain itu cuma orang-orang yang ada uangnya yang bisa. Kalau di sini? Ibu rumah tangga nggak ada doi. Iya ya, oke. Masuk. Cuma modal pi bakar lota dengan orang.
kita pakai odol, cuman odol-odol terus kita cerita. Iya. Model kayak gitu. Iya. Iya kan? Oke, jadi Carlota itu di bahasa Manado itu artinya bagosip. Gosip. Anda tahu enggak? Perempuan kan begitu. Iya. Kalau ada yang dia pakai, ada yang dia suka, rasanya kurang afdol kalau tidak dibanggakan. Iya, apalagi dipamer di sosmed sekarang. Sosmed sekarang. Apalagi kalau ditegur tanya, aduh, so glowing le, pakai apa? Aduh, mana so pernah rasa itu ini dia. Aduh. Apalagi kalau banyak yang nggak percaya dia nggak pakai filter. Waduh. Tapi sebenarnya sih lebih baik pakai filter daripada pakai yang ada hidrokinon sama merkurinya. Oh iya. Bahaya kan? Iya, bahaya. Pakai filter. Mungkin pakai filter ya. Saya kalau disuruh pilih pakai filter aja lah saya. Filter TikTok. Daripada ada kan orang bilang begini, mending pakai filter. Mending nggak pakai filter. Jangan pakai filter. Kebanyakan di filter nanti kalau orang ketemu tidak kenal. Saya mending pakai filter daripada pakai racikan. Ih, mantap masuk-masuknya nih. Hati-hati loh itu. Iya, bahaya ya. Bahaya di banyak skincare itu begitu. Jangankan skincare, body lotion apa semua. Serius? Bahkan lipstick pun itu kan banyak bahan kimianya. Bahaya kan? Tapi kalau di Atomi? Udah ada, ini kan herbal fresh. Herbal fresh ya. Wah, bahaya, mantap. kita bisa kena kanker kulit. Ih, jangan dong. Amit-amit dong. Sudah uang tidak ada, semua apa-apa naik. Paksa lagi? Kanker kulit. Cantik itu tidak mesti putih. Orang putih belum tentu cantik. Cantik? Tidak mesti putih. Jadi cantik yang sebenarnya itu apa, Kak? Cantik itu sebenarnya apa bilangnya? Tergantung aja penilaian. Tergantung penilaian orang ya. Putih itu belum tentu orang cantik. Tapi intinya kalau misalkan dia kuat finansial, bisa cantik nggak? Bisa lah. Oh, bisa. Di mana-mana orang yang kuat finansialnya itu pasti ada perubahannya. Iya, makanya saya nggak setuju tuh, Kak. Ada orang bilang, misalkan laki-laki nih ya, semua cewek itu matre. Dalam hati gue bilang, iya memang kok kere, makanya kau bilang begitu. Coba kalau kau kaya, nggak mungkin kau bilang semua cewek matre. Iya betul. Iya kan? Ya. Makanya aduh, tapi Atomi ini keren sumpah. Oh. Iya. Saya nih kalau bisa. Sudah ketemu Mr. Park? Belum. Oh iya, sama-sama cita-cita kita dong. Kita ketemu. Itu CEO yang paling luar biasa. Mr. Parangil ya. Mengajari member-membernya bagaimana caranya tetap rendah hati. Itu kalau kalian lihat leader-leadernya Atomi. Iya. Padahal uang-uangnya sudah banyak. Itu sederhana sekali kan orangnya. Iya. Humble. Nggak muluk-muluk lah. Iya. Sederhana semuanya. Iya. Sederhana. Makanya kita pun juga akhirnya menerapkan itu. Ya, menerapkan itu. Memang ini, motonya aja menghargai semangat, menciptakan visi sama-sama, mengikuti keyakinan, ya, melayani dan kerendahan hati, melayani dengan kerendahan hati. Iya, soalnya saya lihat ini di atas. Diajar itu semua itu harus rendah hati. Iya, oke. Jadi di Atomi itu kita bisa dapat bonus hanya jika kita sharing ke orang dan melayani dan kerendahan hati. Ya. Oh, mantap. Poin aja kita harus sharing ke bawah. Kalau cuman kita isi di kita sendiri nggak dapat bonus, betul kan? Betul. Iya kan? Yeah. Harus sharing ke mereka kan. Yeah. Poinnya kita itu. Iya. Poin belanja. Iya. Baru supaya mereka dapat, kita dapat. Tidak luar biasa itu. Iya, mantap. Oh iya. Biasa sekali. Oke, Kak Ebi. Ya. Kayaknya waktu ini yang mesti memisahkan kita aja. Oh iya pasti ya. Iya, karena nggak lama lagi kita langsung masih ada balik kanan ya. Balik kanan, balik kampung. Dan semoga ketika kita ketemu lagi sudah sama-sama satu meja. Iya, sudah semester ya Anda. Amin ya. Sudah pakai jas ya Anda. Oh, amin. Tapi kemarin sudah apa? Seolah-olah. Oh, seolah-olah. Oh, iya, sudah seolah-olah. Jangan sampai ilmu sia-sia ya. Oh, jangan dong. Untung sempat didokumentasikan kalau iya dong, kalau nggak didokumentasikan kan aduh, nanti ketika lupa nggak ada yang dinonton lagi kan. Tapi kalau didokumentasikan kan kita masih bisa nonton ulang. Oh iya, saya lupa di sini, belajar lagi. Oke, Kak Ebi, sukses terus dan saya tunggu pencapaian selanjutnya. Oh iya, dan iya tadi semoga kita ketemu lagi sudah satu meja. Iya. Ya, oke. Salam terpaksa kaya. Salam. Oh, itu motonya siapa? Quote-nya siapa? Motonya Atomi itu salam terpaksa kaya. Oh, saya kira itu dari ini Kojo Nikasidi. Salam terpaksa kaya. Salam terpaksa kaya. Oke, kita tutup podcast ini dan ini adalah episode terakhir dari
Sini Jo Talks touring, dan kebetulan kita touringnya ke Palu, dan ini adalah bintang tamu terakhir kita karena tidak lama lagi kita akan balik ke kampung halaman dan balik ke studio tercinta. Oke KIP ya, sukses terus dan kita tutup podcastnya. Jadi so stop the record and then end the podcast.